Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati dosen public speaking Bapak Saiful Mukti Ali MPD, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian. Baik, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan public speaking dengan mampu mengatasi ketakutan dalam berbicara, membangkitkan rasa kepercayaan diri, dan mampu menganalisis tipe-tipe pembicaraan. Baik, tanpa berpanjang-panjang waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu cara mengatasi ketakutan dalam berbicara. Berbicara di depan umum atau bahkan hanya dalam situasi sosial sehari-hari adalah keterampilan yang sangat berharga. Namun bagi orang yang ketakutan akan berbicara di depan orang lain dapat menjadi hambatan yang signifikan. Inilah mengapa mengatasi ketakutan ini sangat penting. Yang pertama yaitu kemampuan komunikasi yang efektif. Kemampuan berbicara dengan percaya diri dan jelas adalah kunci untuk menyampaikan pesan Anda dengan baik. Ketika seseorang merasa takut atau cemas, kemampuan komunikasinya dapat terpengaruh, bahkan jika ia memiliki pengetahuan dan ide yang kuat. Yang kedua yaitu kesempatan karir dan kepemimpinan. Dalam dunia profesional, kemampuan berbicara di depan umum sering kali dianggap sebagai aset yang berharga. Orang yang mampu berbicara dengan percaya diri memiliki kesempatan yang lebih besar untuk maju dalam karir mereka dan memimpin tim dengan efektif. Membangun koneksi dan hubungan berbicara secara efektif dapat membantu Anda membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Ketika Anda bisa berbicara dengan percaya diri, Anda lebih cenderung membuat kesan yang baik dan terhubung dengan orang lain secara lebih baik. Yang keempat yaitu mengatasi batasan diri. Mengatasi ketakutan dalam berbicara merupakan langkah penting dalam mengatasi batasan diri dan mencapai potensi penuh Anda. Dengan melewati rasa takut, Anda dapat membuktikan bahwa diri sendiri bahwa Anda mampu melakukan hal yang mungkin sebelumnya Anda anggap tidak mungkin. Yang kelima yaitu peningkatan kesejahteraan emosional. Ketika Anda mengatasi ketakutan dalam berbicara, Anda merasa lebih percaya diri dan lebih nyaman dengan diri sendiri. Ini dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional Anda dalam secara keseluruhan. Baik, yang selanjutnya itu cara membangkitkan rasa kepercayaan diri. Bagaimana sih cara membangkitkannya? Yang pertama yaitu mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan materi presentasi Anda secara menyeluruh dan latih presentasi Anda sebelum. Semakin Anda mempersiapkan diri, semakin percaya diri Anda akan menjadi. Yang kedua yaitu praktikkan pernapasan dalam. Latih teknik pernapasan yang dalam dan teratur untuk membantu menenangkan saraf dan mengurangi kecemasan sebelum berbicara di depan umum. Yang ketiga yaitu visualisasikan keberhasilan. Gunakan teknik visualisasi untuk membayangkan diri Anda memberikan presentasi dengan percaya diri dan berhasil. Ini membantu membangun kepercayaan diri dan mengurangi ketakutan. Mulailah dengan lingkungan yang aman. Jika mungkin, mulailah berbicara di depan orang-orang yang Anda percayai dan merasa nyaman. Ini dapat membantu Anda membangun kepercayaan diri sebelum berbicara di depan audiens yang lebih besar atau tidak dikenal. Yang kelima yaitu fokus pada pesan, bukan pada diri sendiri. Alihkan fokus dan dari ketakutan Anda dengan berkonsentrasi pada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada audiens. Ingatlah bahwa tujuan Anda untuk berbagi informasi atau mempengaruhi, bukan untuk menjadi pusat perhatian. Yang keenam yaitu praktekkan ekspresi tubuh dan bahasa tubuh. Pelajari teknik bahasa tubuh yang positif dan kuat. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe pembicaraan. Poin yang pertama, pembicara persuasif. 1. Pembicara persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens tentang suatu pandangan, pendapat, atau tindakan tertentu. 2. Mereka menggunakan strategi retorika dan argumentasi yang kuat untuk membujuk audiens agar mempercayai atau mengadopsi sudut pandang mereka. 3. Contoh pimpinan politik, pengiklan, motivator, atau penulis pidato yang mencoba untuk mempengaruhi pendapat atau perilaku orang lain. Untuk poin yang kedua adalah pembicara informatif. 1. Pembicara informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada audiens. Mereka fokus pada memberikan fakta, data, atau konten yang bermanfaat tanpa berusaha meyakinkan audiens untuk mengambil tindakan tertentu. 3. Contoh dosen, pakar industri, atau presenter seminar yang memberikan informasi tentang topik tertentu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau pendidikan.
Poin yang ketiga adalah pembicara hiburan atau entertainer. 1. Pembicara hiburan bertujuan untuk menghibur audiens dan menciptakan suasana yang menyenangkan atau menginspirasi. 2. Mereka menggunakan humor, cerita, atau permainan kata-kata untuk membuat presentasi. Mereka menarik dan menghibur. 3. Meskipun mungkin membahas topik serius, pembicaraan hiburan lebih fokus pada hiburan dan interaksi dengan audiens daripada menyampaikan informasi yang mendalam. 4. Contoh, pembawa acara talk show, komedian, atau pembicara motivasi yang menggunakan cerita inspiratif untuk menghibur dan memotivasi audiens. Baik, untuk selanjutnya ada pengertian teknik vokal dan unsur-unsur vokal. Yang pertama ada pengertian teknik vokal. Teknik vokal adalah keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan dan kontrol suara seseorang saat berbicara atau bernyanyi. Ini mencakup berbagai aspek suara seperti volume, pitch, tempo, intonasi, artikulasi, dan kualitas suara. Unsur-unsur teknik vokal. 1. Volume merupakan tingkat kekuatan atau keras lunaknya suara. Pengaturan volume yang tepat penting untuk memastikan bahwa pesan Anda terdengar jelas oleh audiens. Yang kedua ada pitch, merupakan tinggi rendahnya nada suara. Mengatur pitch secara tepat membantu dan mengekspresikan emosi dan membuat presentasi lebih menarik. Yang ketiga ada tempo, merupakan kecepatan atau lambatnya ritme suara. Memperhatikan tempo dapat membantu mengatur kecepatan presentasi lebih agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang keempat ada intonasi, merupakan variasi nada atau penekanan dalam berbicara. Intonasi yang tepat dapat menekankan poin penting dalam presentasi dan menambahkan dimensi ekspresi ke suara Anda. Yang kelima ada artikulasi, merupakan kejelasan dan ketepatan dalam mengucapkan kata-kata. Artikulasi yang baik memastikan bahwa setiap kata terdengar dengan jelas dan mudah dimengerti oleh audiens. Yang keenam ada kualitas suara, merupakan karakteristik atau warna suara yang unik bagi setiap individu. Faktor-faktor seperti kehalusan, kekerasan, kejelasan, dan kehangatan suara dapat mempengaruhi kualitas suara. Yang selanjutnya ada hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam olah vokal. Latihan teknik vokal. 1. Latihan pernafasan. Latihan pernafasan dalam dan terkontrol membantu Anda mengatur volume dan memastikan pasukan udara yang cukup saat berbicara. 2. Latihan pitch dan intonasi. Latihan mengatur pitch dan intonasi dengan membaca teks atau kalimat dengan bervariasi nada yang berbeda. 3. Latihan artikulasi. Latihan mengucapkan kata-kata dan frase dengan jelas dan akurat, termasuk vokal dan konsonan. 4. Latihan kualitas suara. Latihan melalui vokalisasi sederhana untuk meningkatkan kehalusan, kejelasan, dan kekuatan suara. 5. Rekaman dan evaluasi. Merekam presentasi atau latihan vokal Anda, kemudian mendengarkan kembali untuk mengevaluasi dan memperbaiki teknik Anda. Dengan melakukan latihan teknik vokal secara teratur, Anda dapat meningkatkan kontrol dan kualitas suara Anda sehingga menjadi pembicara yang lebih efektif dan meyakinkan saat berbicara di depan umum. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Azmi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik vokal. Yang pertama itu perawatan kesehatan vokal. Penting untuk menjaga kesehatan vokal Anda dengan memperhatikan pola makan yang sehat, menjaga kelembaban udara, dan menghindari kebiasaan yang dapat merusak vokal, seperti merokok atau terlalu banyak mengonsumsi minuman berkafein. Yang kedua yaitu pemanasan vokal, seperti olahraga fisik. Pemanasan vokal sebelum berbicara atau bernyanyi dapat membantu mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kualitas suara. Pemanasan termasuk latihan pernapasan, vokalisasi, dan menggerakkan otot-otot wajah dan leher. Yang ketiga itu pengaturan volume. Selain mengatur volume suara saat bicara, penting juga untuk memperhatikan lingkungan di sekitar Anda. Pastikan bahwa volume suara Anda cukup terdengar, tetapi tidak perlu keras sehingga mengganggu orang lain atau membuat ketegangan pada vokal Anda. Yang keempat itu pengendalian napas. Memahami dan menguasai teknik pernapasan yang baik adalah kunci dalam menjaga kontrol dan kestabilan suara Anda. Latihan pernapasan yang teratur dan penuh
akan membantu Anda seperti mempertahankan kualitas suara yang baik dan mengurangi kelelahan vokal. Yang kelima yaitu postur tubuh yang baik. Postur tubuh yang tepat memainkan peran penting dalam produksi suara yang baik. Pastikan Anda duduk atau berdiri dengan tegak dengan santai, dengan bahu yang rileks dan dada terbuka. Ini akan membantu memastikan aliran udara yang lancar dan optimal. Yang keenam yaitu istirahat dan pemulihan. Memberikan waktu istirahat yang cukup bagi vokal Anda adalah penting, terutama setelah sesi berbicara bernyanyi yang intens. Jangan terlalu memaksa vokal Anda dan memberikan waktu untuk pemulihan agar vokal Anda tetap sehat dan bertenaga. Yang ketujuh yaitu penggunaan mikrofon dengan benar. Jika Anda menggunakan mikrofon saat berbicara di depan umum, penting untuk memahami cara menggunakan mikrofon dengan benar. Itu pelajari tekniknya, penempatannya, dan pengaturan volume dan jarak optimal mikrofon untuk memastikan suara yang jernih dan terdengar dengan baik. Dengan memperhatikan hal itu, selain teknik vokal, Anda dapat meningkatkan kesehatan kualitas suara Anda secara keseluruhan sehingga menjadi pembicara atau penyanyi yang lebih efektif dan profesional. Yang selanjutnya itu kebiasaan buruk dapat merusak vokal, yaitu yang pertama merokok. Merokok dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan mengakibatkan kerusakan pada lapisan lendir yang melapis pita suara. Zat kimia dalam rokok juga dapat menyebabkan pembengkakan pada pita suara sehingga mengaruh kemampuan berbicara dan bernyanyi. Yang kedua yaitu konsumsi minuman berkafein dan beralkohol. Minuman seperti kopi, teh, alkohol dapat mengeringkan lapisan lendir dan pita suara, menyebabkan dehidrasi dan memperburuk suara. Konsumsi berlebihan dapat merusak vokal secara bertahap. Yang ketiga itu penggunaan suara berlebihan. Berbicara atau bernyanyi dengan suara keras dapat menyebabkan kelelahan pada pita suara dan menyebabkan kerusakan jangka panjang. Ini dapat terjadi terutama jika dilakukan dalam waktu yang lama tanpa istirahat yang cukup. Yang keempat yaitu kurangnya pemanasan dan pendinginan, yaitu tidak melakukan pemanasan dan tidak melakukan pendinginan, yaitu dapat meningkatkan risiko cedera pada pita suara. Pemanasan dan pendinginan yang membantu mengurangi ketegangan dan melindungi vokal dari cedera. Yang kelima yaitu menyumbat saluran pernapasan. Seperti bernapas melalui mulut atau menyumbat saluran pernapasan dapat menyebabkan kekeringan pada pita suara dan memicu ketegangan otot leher, dapat merusak suara dan menyebabkan masalah vokal yang jangka panjang. Yang keenam yaitu menyanyi atau berbicara saat sakit. Memaksakan diri untuk menyanyi ketika sakit yaitu dapat memperburuk kondisi vokal, menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Lebih baik memberi waktu istirahat yang cukup bagi vokal Anda untuk pulih sepenuhnya dengan sebelumnya kembali aktif. Yang ketujuh yaitu menggosok suara atau batuk secara berlebihan dapat menyebabkan gesekan yang berlebihan pada pita suara dan mengakibatkan iritasi atau cedera. Sebaiknya hindari menggosok suara saat merasa sakit dan gunakan teknik-teknik lain untuk membersihkan tenggorokan. Yang pertama yaitu cara mengatasi ketakutan dalam berbicara. Penting mempersiapkan diri dengan baik sebelum berbicara di depan umum. Menggunakan teknik pernapasan dan visualisasi dapat membantu mengurangi ketakutan. Praktek berbicara di depan orang yang Anda percaya untuk membangun kepercayaan diri. Yang kedua, menerapkan cara membangkitkan rasa percaya, yaitu fokus pada kekuatan dan prestasi daripada kelemahan. Gunakan bahasa tubuh yang percaya diri seperti postur tegak dan mata yang kuat. Persiapkan materi presentasi Anda dengan baik dan latih secara menyeluruh. Yang ketiga itu menjelaskan tipe-tipe pembicara. Terdapat 3 tipe pembicara, itu persuasif, informatif, dan entertain. Setiap tipe pembicara memiliki tujuan dan pendekatan komunikasi yang berbeda. Yang keempat itu pengertian dari latihan teknik vokal, yaitu mencakup pengaturan suara seperti volume, pitch, tempo, intonasi, dan artikulasi. Latihan teknik vokal seperti pemanasan, pernapasan, latihan artikulasi penting meningkatkan kualitas suara dan mencegah cedera vokal. 5 hal lain yang harus diperhatikan dalam olah vokal: perawatan kesehatan vokal, hindari merokok, minuman berkafein, pemanasan dan pendinginan vokal sebelum dan setelah berbicara atau bernyanyi. Hindari kebiasaan buruk seperti berbicara saat sakit atau menyumbat suara pernapasan. Yaitu keenam yaitu kebiasaan buruk yang dapat merusak vokal, itu merokok, konsumsi minuman berkafein, alkohol, dan berbicara dengan suara berlebihan dapat merusak vokal. Menghindari menggosok suara berbicara saat sakit juga untuk menjaga kesehatan vokal. Dengan memperhatikan semua aspek ini, Anda dapat meningkatkan keterampilan berbicara Anda secara keseluruhan dan menjaga kesehatan vokal dan Anda untuk jangka panjang. Terima kasih.